Kita akan membahas mengapa Yesus harus menebus. Mengapa Allah tidak langsung mengampuni dosa manusia secara otomatis? Kalau Allah Maha Kuasa kan tinggal bersabda saja, "Ku ampuni dosa-dosa manusia sejak awal penciptaan sampai akhir zaman." Bukankah beres, bukan? Tapi pertanyaannya masih berlanjut, yaitu kalau Allah menghapus dosa-dosa manusia begitu saja dengan bersabda, kemana perginya dosa-dosa itu? Kenapa dikatakan begitu? Karena dosa adalah utang. Pernyataan saya bukan tanpa dasar. Kalau saya mengatakan dosa adalah utang, itu bukan karena opini saya. Alkitab mengatakan demikian. Yang pertama referensinya dari Injil Matius pada pasal yang ke-18 ayat 23 sampai 35. Ayat yang lain sebagai referensi ada di surat Kolose pada pasal yang kedua ayat 13 sampai 14. Jadi dosa adalah utang. Maka dengan pemahaman dasar dosa sebagai utang, aku membuat gambaran-gambaran simpel. Ada dua orang, namanya Robin dan Ayub. Ayub punya utang kepada Robin. Ayub tidak mampu membayar utangnya. Kemudian Robin membebaskan utang si Ayub. Ketika Robin membebaskan utang Ayub, kan sebenarnya hanya kata-kata. "Yub, gua anggap lunas ya Yub." Kira-kira begitu. Itu hanya kata-kata. Tetapi yang hanya kata-kata itu ada konsekuensi di belakangnya, yaitu sebenarnya siapa yang membayar utang Ayub? Coba Anda pikir. Siapa yang menanggung kerugian atas utang itu? Jawabannya adalah Robin. Sebenarnya yang menanggung utang itu adalah Robin sendiri. Robin menyerap utang itu kepada dirinya. Anda sudah mulai lihat duduk perkaranya kan? Ketika orang mengatakan utang kamu lunas kepada orang yang lain, sebenarnya orang yang berkata utang kamu lunas itulah yang menanggung utang itu sebenarnya. Ketika Robin mengatakan Ayub utangmu lunas, Robin sendirilah yang sesungguhnya menanggung atau tanda petik membayar utang si Ayub itu. Anda sudah mulai melihat duduk perkaranya ya? Sekarang saya ubah sedikit tokoh-tokohnya. Allah mengatakan, manusia utangmu lunas, utangmu beres, aku mengampuni utangmu. Pertanyaannya sama, siapa yang membayar utang si manusia? Tentu saja Allah sendiri. Ketika Allah mengatakan, utangmu dihapuskan, Allah menyerap kerugian itu kepada dirinya. Yang menanggung adalah Allah. Sama dengan penggambaran Robin tadi itu. Anda pasti sudah mulai lihat duduk perkaranya. Tidak sesimpel mengatakan, aku mengampuni dosamu lalu beres. Karena di balik aku mengampuni dosamu, ada satu hal lagi sebagai konsekuensi. Jadi kalau Allah mengatakan, hilang dosamu, aku mengampuni dosamu, itu membawa suatu konsekuensi bagi diri Allah. Allah yang kemudian menanggung dosa-dosa manusia itu. Atau dengan bahasa lain, Allah menyerap dosa-dosa itu kepada dirinya. Pada akhirnya ketika Allah mengampuni dosa kita, yang menanggung itu Allah. Mengampuni dosa berarti tanggungannya itu pindah kepada yang mengampuni. Dosanya manusia, manusianya diampuni, berarti tanggungan dosa itu pindah kepada Allah. Allah yang harus menanggung dosa itu. Itu sebenarnya yang terjadi. Ketika kita sudah paham dengan gambaran-gambaran ini, kita akan maju satu langkah. Sekarang kita mulai masuk pada Alkitab. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus menjadi manusia itu? Kita kembali ke pertanyaan yang awal sekali, mengapa Allah tidak langsung mengampuni dosa secara otomatis? Nah, kita ingat, Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi kalau orang berdosa, orang mati. Inilah masalahnya. Jadi ketika orang terkena maut, manusia terkena maut, seperti pada saat awal mula dulu, maut itu sudah menjalar dari sejak semula ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang sehingga mereka mati. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 17. Jadi kalau manusia berdosa, manusia mati. Itulah kenapa harus dihapuskan oleh yang mengampuni. Ibrani 9 ayat 26. Iya, Kristus hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Menghapuskan dosa. Kita kembali ke gambaran awal tadi. Siapa yang menghapuskan dosa? Allah. Berarti Allah harus menanggung dosa itu. Ingat gambaran tadi itu. Ketika mengatakan hutangmu lunas. Orang yang mengatakan hutangmu lunas itulah yang sebenarnya menanggung.
Ketika Allah mengatakan, aku menghapus dosamu, Allah harus menanggung itu. Dengan cara apa? Di sini dikatakan dalam surat Ibrani 9:26, dengan korban Kristus. Kristus harus turun ke bumi karena untuk menghapus dosa. Menghapus dosa oleh korban. Berarti korban yang dimaksud korban Kristus harus mati di kayu salib. Landasannya ada di Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kristus disalib berarti ada penumpahan darah. Ada penumpahan darah berarti ada pengampunan. Pertanyaannya bagi kita orang modern ini, kenapa harus darah? Penumpahan darah adalah maut, mati. Darah tertumpah itulah kematian, itulah maut. Maka kita ingat kembali Roma 6 tadi itu, 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Yang berdosa manusia, yang harusnya mati siapa? Manusia. Tetapi karena manusia dibebaskan, yang harus menanggung siapa? Yesus. Jadi mautnya dipindahkan kepada Yesus. Nalarnya seperti itu saudara-saudari. Maka Rasul Petrus mengingatkan bagi kita dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus. Ayat yang lain dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Alkitab sendiri menggunakan kiasan-kiasan pembayaran karena dosa sekali lagi adalah utang. Nah, bagian terakhir saya kutip lagi Kolose 2 ayat 13. Kamu juga berarti kita, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu maksudnya Kristus. Perhatikan, meskipun dulu mati, mengalami maut, kita mati karena pelanggaran, karena dosa upahnya maut. Tetapi dihidupkan yang berarti mautnya itu dipindahkan kepada diri Allah karena Allah mengampuni dosa kita. Kalimat lanjutannya dalam ayat 14, sesudah Ia yaitu Kristus mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang. Surat utang berarti menghapuskan dosa. Kalimat terakhir, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib seperti yang tertera pada gambar itu. Demikian saudara-saudari pemahaman dasar mengapa Yesus harus menebus. Kalau kita sudah melihat betapa luar biasanya Allah kita itu, kita bersyukur. Ternyata ya, Allah kita ini bukan Allah yang di atas sana enak-enak saja, tetapi benar-benar bela-belain kita supaya kita jangan mengalami maut karena kita telah berdosa yang upahnya adalah maut.